Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Sastri dan saya di sini kami akan menjelaskan materi pertemuan 20 tentang konsep dasar peluang. Kami dari kelompok 17. Peluang atau probabilitas berasal dari kata probability dalam bahasa Inggris yang berarti kemungkinan atau peluang sebuah kejadian yang akan terjadi. Peluang juga dapat diartikan sebagai pengetahuan akan seberapa besar kemungkinan sesuatu akan terjadi. Peluang kejadian ditandai dengan interval 0 kurang dari n kurang dari 1. 0 melambangkan peluang sesuatu yang tidak akan terjadi, dan 1 melambangkan peluang sesuatu yang pasti akan terjadi. Rumus dari nilai peluang adalah Pn sama dengan banyaknya kemungkinan per jumlah ruang sampel, atau bisa ditulis dengan P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. Atau peluang kejadian munculnya A sama dengan banyaknya kemungkinan per jumlah ruang sampel. Di sini ada soal. Pada pelemparan satu buah dadu, tentukan peluang muncul mata dadu ganjil, mata dadu genap, dan mata dadu prima. Penyelesaiannya, kita tulis ruang sampel atau simbolnya S sama dengan mata dadu ada 6, jadi kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian ini ruang sampelnya, lalu titik sampel tambahnya N dalam kurung S, atau banyaknya ruang sampel sama dengan banyaknya dari ini adalah 6. Peristiwa munculnya ini yang diminta ada mata dadu ganjil, mata dadu genap, dan mata dadu prima. Kita tuliskan di sini A sebagai mata dadu ganjil. B sama dengan mata dadu genap, dan C sama dengan mata dadu prima. Nah, dari sini kita harus masukkan dari ruang sampel mata dadu ini ke masing-masing bagian. Nah, di sini kan ada mata dadu ganjil, berarti kita ambil sampel dari sini yang merupakan angka ganjil. Nah, di sini kan ada 1, 3, dan 5 angka ganjilnya. Jadi kita tulis bilangan ganjilnya ada 1, 3, dan 5. Kemudian mata dadu genap, bilangan ganjil yang ada di sini 2, 4, dan 6. Kita tulis. Nah, kemudian bilangan prima. Bilangan prima di sini ada 2, 4, dan 5. Kemudian bilangan prima di sini ada 2, 3, dan 5. Nah, banyaknya data dari ini kan masing-masing data nih ada 1, 2, dan 3. Jadi banyaknya ini sama dengan 3, ini juga sama 3, ini juga sama 3. Ya, sampingnya. Jadi kita cari peluangnya
kemungkinan dari mata dadu ganjil adalah 3. Ini ya. Kemudian jumlah ruang sampelnya ini ada 6. Jadi banyaknya kemungkinan per jumlah ruang sampel sama dengan 3/6. Kita tulis di sini 3/6. Kemudian ini masih bisa disederhanakan menjadi 1/4. Sama seperti mata dadu ganjil, pada mata dadu genap di sini juga banyaknya kemungkinan dibagi dengan jumlah ruang sampel. Banyaknya kemungkinan sebesar 3, kemudian ruang sampelnya 6. Masih bisa disederhanakan menjadi 1/2. Yang mata dadu prima juga ini sama aja. Sama dengan banyaknya kemungkinan ini ada 3 dibagi jumlah ruang sampelnya 6. Disederhanakan menjadi 1/2. Jadi bisa kita tarik kesimpulan, pada pelemparan satu buah dadu, tentukan peluang muncul mata dadu ganjil, mata dadu genap, dan mata dadu prima. Yaitu pada pelemparan satu buah dadu, peluang muncul mata dadu ganjil adalah 1/2. Peluang muncul mata dadu genap adalah 1/2, dan peluang muncul mata dadu prima pada satu buah pelemparan dadu adalah 1/2. Yaitu perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah dari kartu remi. Kartu remi ini berjumlah 40 ya 40 1 2 3 4 5. Nah, kartu remi ini berjumlah 52 buah. Pada kartu remi ini ada 4 jenis ya, yaitu sekop, hati, wajik, dan keriting. Nah, kita pakai simbol yang huruf awalnya, jadinya S ini sama dengan sekop, H sama dengan hati, W sama dengan wajik, dan K sama dengan keriting. Nah, dari sini kita bisa tuliskan sampelnya, atau S sama dengan 1S. Nah, 1S ini dapat dari satu buah kartu sekop. Jadi di sini kan ada A, ya. Nah, itu disimbolkan sebagai 1. Jadi kita bisa tulis 1S, kemudian 2-nya juga 2S sebagai 2 sekop ya. Kemudian yang ketiga 3S, ini jeda nggak apa-apa. Nah, bisa kita tuliskan di sini ruang sampel atau S sama dengan 1S, 2S, 3S, dan seterusnya. Nah, di sampingnya kan ada kartu lagi. Nah, ada kartu. Nah, di pojok sini ada tulisan J, ya kan? Ada beberapa kartu. Nah, di sini ada J, ada Q, dan ada K. Kemudian ini juga kita tulis sebagai, karena ada di bagian sekop atau S, jadi kita tulis JS, QS, dan KS. Begitu pula dengan yang lainnya, kartu-kartu yang lainnya. Kemudian kita tulis di sini titik sampel atau bisa dituliskan N dalam kurung S sama dengan jumlah keseluruhan dari ini semua. Nah, jumlah keseluruhan dari ini semua adalah 52.
Kemudian kita tuliskan peristiwa munculnya. Ini dibagi beberapa bagian. Yang A sama dengan sekop. Peristiwa munculnya sekop ataupun dengan simbol S, kita bisa lihat di sini, yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi kita tuliskan peristiwa munculnya sekop ini sebanyak 13 kali. Sama aja ya kayak B, yaitu hati peristiwa munculnya kita lihat di ruang sampel tadi yaitu 13, wajik juga 13, kemudian keriting juga 13. Nah, kemudian kita cari peluangnya. Peluang dari P dalam kurung A, peluang dari kejadian adalah pada A sama dengan rumusnya itu sama seperti yang awal tadi, yaitu banyaknya kemungkinan dibagi jumlah ruang sampel. Nah, banyaknya kemungkinan di sini adalah 13 dan ruang sampelnya ataupun titik sampel adalah 52. Jadi, kita bisa tuliskan di sini 13/52. Kemudian bisa disederhanakan 15 bagi 13 yaitu 1/4. Sama halnya dengan bagian sekop. Yang B hati juga ruang sampelnya banyaknya kemungkinannya itu ada 13 dibagi dengan ruang sampel 52, saya segini, dan ini masih bisa disederhanakan menjadi 1/4. Yang C sama dengan wajib dengan 13/52 sederhanakan menjadi 1/4. Kemudian yang terakhir yaitu keriting. Peristiwa munculnya ataupun banyaknya kemungkinan ada 13 dibagi ruang sampel 52 yaitu 1/4. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa peluang dari kejadian A ataupun peluang dari kartu sekop ini adalah 1/4, peluang dari hati yaitu 1/4, peluang dari kartu wajib yaitu 1/4, dan peluang dari kartu keriting yaitu 1/4. Peluang munculnya ya. Sudah. Oke, kita lanjut ke bagian B. Ini ada di kalian. Yang pertama ada peluang bersyarat. Jika peristiwa B bersyarat terhadap A, peluang kejadian ini dinotasikan sebagai peluang B bersyarat terhadap A sama dengan peluang B bersyarat irisan A per peluang A. Ini ada contoh soal 50% populasi kota A bermain game di HP, 45% bermain game di komputer, dan 20% bermain game di keduanya. Pertanyaannya, berapakah probabilitas terpilih seorang bermain game di komputer dengan syarat dia juga bermain game di HP? Di sini ada penyelesaian, misalnya H bermain game di HP, K bermain game di komputer, maka peluang H terhadap K sama dengan peluang H irisan K per peluang H. Jadi penyelesaiannya gabungan dari H dan K ini dapat dari yang bermain game di keduanya yaitu 20% per peluang H adalah 50%. H ini yang bermain game di HP. Kita tulis di sini ya. Jadi bisa kita hitung 20% dibagi 50% hasilnya 0,4. Kita menjelaskan tentang peluang gabungan. Probabilitas gabungan adalah ketika peristiwa bersyarat saling menguasai. Di sini ada dua rumus yang kita pakai. Jadi
undian, maka kita memakai rumus yang pertama, yaitu peluang kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B terhadap A. Rumus kedua itu, ketika di soal ada 3 kejadian, maka kita memakai rumus yang kedua, yaitu peluang kejadian A irisan B dan irisan C sama dengan peluang kejadian A dikali P sama dengan peluang A dikali peluang kejadian B terhadap A dikali peluang kejadian C terhadap A irisan B. Ada contoh soalnya. Di sini ada contoh soalnya. Dalam sebuah kotak undian terdapat 20 bola. 7 diantaranya berwarna hitam dan sisanya berwarna pink. 2 bola diambil turut-turut secara acak. Kita menebak bahwa bola yang terambil adalah bola hitam dan bola pink tanpa mempedulikan bola mana yang terambil terlebih dahulu. Tentukan probabilitas tebakan kita benar. Penyelesaiannya, P itu adalah pink, K itu adalah hitam. Jadi kita memakai rumus yang pertama, karena ini cuma ada 2 kejadian. Jadi rumusnya peluang kejadian H irisan P sama dengan peluang H dikali peluang terhadap. Di sini ada penyelesaian. P itu adalah pink, H itu adalah hitam. Kita memakai rumus yang pertama, yaitu peluang kejadian H irisan P sama dengan peluang kejadian H dikali peluang kejadian H terhadap P. Jadi P kejadian H yaitu 7. 7 itu dari kotak undian berwarna hitam per 20. 20 ini dari total keseluruhan kotak undian dikali 13 per 20. 13 ini terdapat dari kotak undian keseluruhan bola yaitu 20 dikurang kotak undian berwarna hitam yaitu 7. Jadi 20 dikurang 7 sama dengan hasilnya 13 per 20 terdapat dari seluruh kotak undian. Jadi kita jumlahkan 7 per 20 dikali 13 per 20 hasilnya 0,22.